Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my chemistry class. Bersama saya Sherliana Nur Anissa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron, golongan, serta periode. Sudah siap belajar ya? Pada materi kali ini, peserta didik diharapkan dapat menuliskan konfigurasi elektron atom maupun ion berdasarkan konfigurasi elektron pada subkulit atom dengan benar. Yang kedua, yaitu peserta didik diharapkan dapat menentukan golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron pada suatu unsur dengan benar. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian pernah tersesat saat mencari suatu alamat? Jika iya, tentu kalian tahu betapa pentingnya suatu alamat untuk menentukan suatu letak bangunan. Maka dari itu, kita harus mengetahui alamat dengan jelas agar dapat dengan mudah menentukan suatu letak bangunan. Alamat suatu lokasi bangunan itu hampir sama dengan alamat suatu unsur. Bagaimana letak suatu unsur dalam SPU atau sistem periodik unsur? Ketika kita ingin menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur, kita perlu mengetahui alamat unsur tersebut atau biasanya dilambangkan dengan golongan dan periode. Ketika kita sudah mengetahui golongan dan periode, kita dapat mengetahui letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Kita dapat melakukan atau mengkonfigurasikan elektron pada suatu unsur agar dapat mengetahui letak periode dan golongannya. Nah, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron merupakan penyebaran atau penyusunan elektron dalam kulit-kulit atom. Yang pertama, ada konfigurasi elektron pada kulit atom. Nah, konfigurasi ini didasarkan pada teori atom Niels Bohr, yang mana kulit atom adalah lintasan atau orbit tempat elektron beredar mengelilingi inti atom. Pada model atom dari Niels Bohr sudah kita pelajari sebelumnya bahwa suatu atom tersusun dari neutron dan proton yang berada di inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit tertentu yang disebut dengan kulit atom. Dapat lintasan-lintasan yang disebut dengan kulit. Kulit yang paling dekat dengan inti atom itu adalah kulit pertama atau dilambangkan dengan K. Itu artinya N itu sama dengan 1, sedangkan kulit yang kedua dilambangkan dengan L. Itu nilai N-nya sama dengan 2, sedangkan kulit yang ketiga atau dilambangkan dengan M itu N sama dengan 3. Lalu bagaimana atau berapakah elektron maksimum di setiap kulit atom? Kulit-kulit atom memiliki jumlah elektron maksimum yang dirumuskan dengan 2 dikali N kuadrat. Yang artinya, jika kulit K itu nilai N-nya kan sama dengan 1, maka jumlah elektron maksimumnya nanti adalah 2, diperoleh dari 2 dikali N-nya 1 dikuadratkan. 1 kuadrat 1 dikali 2 sama dengan 2. Begitu juga dengan kulit L, kulit M, N, dan seterusnya. Setelah mengetahui konfigurasi suatu elektron, maka nanti kita dapat menentukan golongan dan periode dari suatu unsur, yaitu dapat kita lihat pada sistem periodik unsur, yaitu golongan itu yang lajur vertikal dari atas ke bawah itu nanti adalah satu golongan, sedangkan periode itu jalur yang mendatar dari kiri ke kanan itu merupakan satu periode. Dengan kata lain, pengertian dari golongan adalah lajur vertikal yang menyatakan pengisian elektron terakhir pada suatu orbital, atau nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron valensinya. Sedangkan periode adalah jalur mendatar yang menyatakan banyaknya bilangan kuantum utama atau kulit elektron, yang mana nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Kita mengetahui pengertian dari konfigurasi elektron, golongan, dan periode, kita akan mencontohkan bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron dengan atau pada kulit atom. Nah, caranya yaitu, misal ada unsur Al, nomor atomnya itu 13. Maka inti dari konfigurasi tadi adalah penyebaran elektron. Maka di kulit K tersebar 2 elektron karena
elektron maksimalnya adalah 2, di kulit L itu 8, dan di kulit M itu 3. Nah, artinya elektron valensi atau elektron terluar itu berada pada kulit M, yaitu 3 elektron, menandakan bahwa unsur Al ini berada pada golongan 3A. Sedangkan jumlah kulitnya itu sama dengan periode, maka kulitnya tadi kan ada 3, K, L, dan M, maka Al termasuk ke dalam periode 3. Selanjutnya ada unsur K dengan nomor atom 19. Bagaimana pengkonfigurasian elektronnya? Yaitu kulit K terisi 2 elektron, kulit L terisi 8 elektron, kulit M terisi 8 elektron, dan kulit N berisi 1 elektron. Nah, perlu diingat ya, untuk elektron valensi itu berkisar antara 1 sampai 8. Ketika sudah dikonfigurasikan disebar elektronnya di kulit K2 dan di kulit L8 masih sisa 9, tidak boleh langsung ditulis 9 pada kulit M, namun mengikuti aturan sebelumnya, yaitu M diisi dengan 8 elektron, lalu sisanya N itu diisi 1 elektron. Maka elektron valensi dari K adalah 1, menunjukkan bahwa unsur K berada pada golongan 1A. Kemudian karena jumlah kulitnya ada 4, yaitu K, L, M, dan N, maka unsur K termasuk dalam periode 4. Yang selanjutnya, contoh konfigurasi elektron pada suatu ion. Ketika suatu atom itu bermuatan netral dikonfigurasikan, maka perlu diingat bahwa tadi nomor atomnya itu sama dengan jumlah protonnya. Namun ketika suatu atom itu bermuatan atau pada ion, perlu diingat yang dikonfigurasikan adalah elektronnya. Jadi kita harus mencari dulu berapa elektron yang akan dikonfigurasikan atau yang akan disebar. Contoh pada unsur S itu ada nomor atomnya 16. Maka konfigurasinya ketika atom tersebut netral yaitu 286. Namun ketika bermuatan atau pada ion S itu nanti muatannya 2-, kita harus mencari dulu elektronnya. Masih menggunakan rumus E sama dengan P atau proton dikurangi dalam kurung muatan. Maka elektron dari S 2- yaitu 16 dikurangi -2 sama dengan 18. Maka kita perlu mengkonfigurasikan atau menyebar sebanyak 18 elektron pada tiap-tiap kulit, yaitu konfigurasinya menjadi K diisi 2 elektron, L diisi 8 elektron, dan sisanya yaitu 8 elektron pada kulit M. Namun perlu diketahui atau dicatat bahwa penentuan golongan dan periode itu menggunakan konfigurasi dari atom netral, bukan konfigurasi pada ion. Jadi nanti kita ketahui bahwa unsur S itu termasuk pada golongan 6A karena elektron valensi pada atom netralnya itu 6, sedangkan periodenya itu termasuk periode 3, yaitu pada kulit K, L, dan M yang terisi. Yang kedua adalah konfigurasi elektron pada subkulit atom. Setelah mempelajari konfigurasi pada kulit atom, sekarang kita akan belajar mengkonfigurasikan elektron atau menyebar elektron pada masing-masing subkulit atom. Nah, penyebaran ini atau konfigurasi ini berdasarkan pada teori atom mekanika kuantum. Kita akan menggunakan tingkatan energi pada subkulit atau biasa disebut dengan tingkat energi Aufbau. Nah, nanti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu menunjukkan nomor kulit atau N, sedangkan huruf S, P, D, F itu menunjukkan subkulit, dan angka yang menjadi pangkat yaitu 2, 6, 10, 14 itu menunjukkan jumlah elektron maksimal pada setiap subkulit. Nah, perlu diketahui dulu bahwa pada subkulit S itu elektron maksimalnya adalah 2, subkulit P itu 6 elektron, subkulit D itu 10 elektron, dan subkulit F itu nanti 14 elektron. Ketika mengkonfigurasikan, itu ingatlah prinsip hujan elektron. Jadi, cara membaca diagram tingkat energi Aufbau ini adalah dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tidak boleh bolak-balik. Jadi, contoh, misal ada unsur C dengan nomor atomnya 6. Kita akan mengkonfigurasikan atau menyebar elektronnya, yaitu sebanyak 6 elektron. Jika dikonfigurasikan menjadi 1s2
2s2, dan 2p2. Nah, angka 222 yang menjadi pangkat itulah yang menunjukkan jumlah elektronnya. Maka sudah sesuai ketika dikonfigurasikan 6 itu penyebarannya, yaitu pada 1s terdapat 2 elektron, pada 2s 2 elektron, dan sisanya yaitu di 2p itu 2 elektron. Berlaku juga misal untuk unsur Na atau natrium, itu nomor atomnya adalah 11. Konfigurasi elektronnya yaitu 2 elektron pada 1s, 2 elektron pada 2s, 6 elektron pada 2p, dan sisanya 1 elektron pada 3s. Maka angka yang menjadi pangkat ketika dijumlah harus sama dengan elektronnya. Kalian dapat menentukan golongan dan periode dari unsur tersebut. Untuk unsur-unsur golongan utama atau A, perlu diingat bahwa periode nanti sama dengan bilangan kuantum utama terbesarnya, sedangkan golongannya itu nanti sama dengan kulit valensinya. Jadi, ketika suatu atom atau unsur dikonfigurasikan, diperoleh konfigurasi elektron pada kulit terluar atau kulit valensinya nanti, yang paling belakang itu N, S pangkat 1 atau S pangkat 2, maka menunjukkan jumlah elektron valensinya. Ketika S itu terisi 1, maka suatu unsur termasuk golongan 1A. Ketika S-nya nanti terisi 2, maka termasuk golongan 2A. Nah, lalu bagaimana jika konfigurasi elektron kulit terluarnya itu tidak berakhiran S, namun berakhiran P? Nah, ketika nanti berakhiran subkulit P, perlu diperhatikan, kita perlu melihat subkulit S dan P. Kemudian elektron pada masing-masing subkulit S dan P itu nanti dijumlahkan. Ketika S-nya terisi 2, P-nya terisi 1, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Itu artinya nanti termasuk golongan 3A dan seterusnya. Karena yang selanjutnya ada unsur-unsur pada golongan transisi atau biasa disebut dengan golongan B. Prinsipnya sama dengan unsur-unsur yang berada pada golongan A. Kita perlu melakukan konfigurasi elektron, kemudian melihat elektron kulit terluar atau kulit valensinya. Untuk golongan transisi, itu kulit terluarnya nanti pada subkulit D. Sama dengan prinsip dari subkulit P, ketika berakhiran pada subkulit D, kita harus memperhatikan subkulit S yang di depannya, yaitu nanti jumlah dari elektron yang mengisi subkulit S ditambah dengan elektron yang mengisi subkulit D akan menunjukkan jumlah elektron valensinya. D itu elektronnya memungkinkan terisi antara 1 sampai 10 karena maksimalnya di subkulit D itu 10 elektron. Ketika D-nya terisi 1, sedangkan subkulit S-nya terisi 2, ketika dijumlah yaitu elektron valensinya 3 menunjukkan golongan 3B. Kalau nanti jumlahnya 4, 4B. Ini adalah contoh penentuan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron pada subkulit atom. Misal ada Na dengan nomor atomnya 11, setelah dikonfigurasikan ternyata memiliki kulit valensi Na itu adalah 3S, dan S-nya itu, subkulit S-nya terisi 1 elektron. Artinya jumlah elektron valensinya adalah 1, maka termasuk golongan 1A. Karena tadi subkulit terakhir yang terisi itu adalah subkulit S, maka langsung dilihat elektronnya itu terisi 1, maka golongan 1A. Periodenya itu adalah nomor yang menunjukkan kulit atom atau bilangan kuantum utama yang terbesar, yaitu 3, maka Na termasuk periode ketiga. Begitu juga dengan atom S, karena memiliki demikianlah materi konfigurasi elektron baik pada kulit atom, subkulit atom, serta penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektronnya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.